Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Huda kelas 8, kita ketemu lagi dalam pembelajaran online atau daring dengan materi senam lantai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya robba rasulullah. Rabbi zikni ilman wasukni fahman. Oke. Kita menginjak ke pengertian senam lantai. Dikutip dari laman Sekolah Kompas.com, senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihan dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai dilakukan menggunakan alas berupa matras. Matras dalam senam lantai berfungsi sebagai alat bantu utama untuk mengurangi risiko terjadinya cedera. Sebab gerakan dalam senam lantai akan banyak bersentuhan dengan lantai, semisal gerakan berguling, melompat, serta meloncat. Ya, makanya sini harus kita membutuhkan matras ya, biar tidak terjadi cedera. Oke. Jenis senam lantai yang pertama, senam tanpa alat. Senam lantai tanpa alat dilakukan di atas lantai menggunakan matras. Senam lantai ini biasanya juga disebut dengan senam bebas, karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam tidak menggunakan alat. Yang kedua, senam dengan alat. Senam ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa unsur gerakan sehingga terjadi rangkaian gerakan yang tidak terputus. Gerakan-gerakan dalam senam ini juga dilakukan dengan menggunakan beberapa alat untuk mendapatkan efek artistik ya. Jadi dikandung maksud bahwa di sini gerakannya adalah yang artistik, makanya dibutuhkan alat ya. Next. Ragam gerakan senam lantai ya. Yang pertama, sikap lilin. Gerakan sikap lilin diawali dengan posisi tidur terlentang ya, posisi tidur terlentang itu ya. Dilanjutkan dengan mengangkat kedua kaki lurus ke atas rapat ya. Di sini mengangkat kaki lurus rapat. Pada gerakan ini pinggang ditopang oleh kedua tangan ya. Ditopang dengan dua tangan tertarik. Lalu posisi pundak tetap menempel di lantai. Pada gerakan sikap lilin ini kekuatan otot perut fungsinya sebagai pengangkat kaki ya. Kemudian kelenturan otot pinggang, punggul dan leher berfungsi memudahkan kedua tangan menopang pinggang ya. Gerakannya ini adalah sikap lilin yang paling mudah ya. Nah, itu gerakannya harus dimengerti ya, seperti itu urut-urutannya. Next. Yang kedua, handstand. Gerakan handstand adalah berdiri dengan kedua tangan ya, berdiri dengan dua tangan ya. Gerakan dimulai dengan sikap berdiri ya. Lalu meletakkan kedua telapak tangan di atas matras ya. Harus dipahami ya, meletakkan tangan di matras. Gerakan selanjutnya adalah menarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun melalui dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian gerakan tersebut dipertahankan selama beberapa detik ya, harus dipertahankan selama beberapa detik.
di situ ya. Nah, kamu pahami gerakan handstand itu ya. Berikutnya, next. Yang ketiga, berguling ke depan atau forward roll ya. Gerakan senam ini adalah berguling ke depan dengan urutan. Gerakan dimulai dari tengkuk ya, kuncinya di situ ya, tengkuk ya, punggung, pinggang dan panggul bagian belakang. Yang kuncinya adalah tengkuk itu ya harus benar-benar menempel ke matras biar tidak terjadi cedera. Cara melakukan diawali dengan sikap jongkok, lalu rapatkan kaki, kemudian letakkan lutut ke dada dan kedua tangan menumpu di depan. Lalu dilanjutkan dengan berguling ke depan dan ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering untuk menuju ke posisi jongkok. Ya, itu perlu diperhatikan urut-urutannya untuk berguling di depan atau forward roll. Ya, berikutnya. Berguling ke belakang atau back roll ya, yaitu berikutnya ya. Jadi ke depan kan, sekarang ke belakang, back roll. Guling ke belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda ya, ini seperti roda gerakannya. Gerakan tersebut dilakukan dengan posisi badan ketika berguling adalah membulat ya. Dikatakan maksud apa? Biar untuk memudahkan untuk berguling ya. Jadi posisi bentuk badan adalah membentuk seperti roda ya. Berikutnya. Ya, ini ya. Ini adalah gambar urut-urutan melakukan gerakan tadi, gerakan saat berguling ya. Mulai dari urutan berdiri ya, terus yang kedua itu agak jongkok itu, terus ya posisi tangan ya, tangan seperti itu. Tujuannya apa? Yang ketiga itu adalah membentuk kalian sempat menggelindingkan, nanti posisi nanti bisa menempel tangan itu posisi ke belakang ya. Setelah itu kakinya itu ya, gambar yang keempat itu, yang urutan keempat adalah kakinya digelindingkan di belakang. Dan sudah terakhir, gerakan terakhir adalah seperti itu gerakannya ya. Nah, itu kakinya bisa statusnya menumpang ke matras, tangannya posisi berada agak menempel ke matras. Itu adalah kamu ketahui untuk berguling ke belakang. Jadi guling depan, balikannya lah dia belakang depan tadi ya. Yang sulit adalah diguling ke belakang ya, back roll atau. Oke, next. Ya. Berguling ke belakang atau back roll, guling ke belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakan tersebut dilakukan dengan posisi badan ketika berguling adalah membulat ya. Dikandung maksud apa? Biar kalian untuk memudahkan kalian sistem untuk berguling. Secara garis besar tidak ada perbedaan teknik yang cukup signifikan antara guling depan dengan guling belakang. Perbedaannya kan cuma ya, kalau guling depan kan posisi ke gulingnya ke depan, kalau ke belakang gulingnya ke depan. Secara signifikan tidak ada bedanya ya. Perbedaannya adalah posisi tubuh. Guling depan mengharuskan pesenam menghadap ke arah matras, sedangkan guling belakang posisi tubuhnya membelakangi matras ya. Tuh. Next ya. Berikutnya adalah guling lenting atau neck spring ya. Gerakan guling lenting merupakan gerakan tubuh ke atas dan depan dilakukan dengan melempar kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Ketika melakukan gerakan guling lenting,
tumpuan tubuh berada di bagian tengkuk serta kepala ya. Itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya. Ya. Sekarang berikutnya adalah kayang. Ya, kayang merupakan gerakan senam lantai yang dilakukan dengan cara posisi kedua tangan dan kaki bertumpu ke matras dengan posisi terbalik, lalu meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat kayang adalah untuk melatih kelenturan tubuh, terutama di bagian bahu ya, itu untuk melatih kelenturan tubuh terutama di hadapan kayang ya itu posisinya. Oke, berikutnya. Ini ya posisinya. Nah, gambarnya ini di kayang ya. Ya. Tahapannya ya ini ya. Nah, posisi agak tidur, terus ya yang kedua itu agak ditarik ke atas ya. Itu gambarnya seperti untuk gerakan melakukan posisi kayang ya. Itu tujuannya apa? Untuk melatih kelenturan tubuh ya. Oke, itu. Ya. Manfaat senam lantai ya, gerakan-gerakan dalam senam lantai memiliki banyak manfaat ya. Berikut adalah manfaat dari senam lantai. Oke, yang pertama, melatih kelincahan tubuh ya. Akhirnya apa? Tubuh bisa lincah. Yang kedua, memperkuat otot lengan kaki, paha, pinggang, perut dan dada. Ini adalah melatih kekuatan tuh. Karena apa? Gerakan-gerakan tersebut teman menopang di posisi lengan, kaki, paha, dan itu penekannya di situ ya. Itu akhirnya apa? Akhirnya akan melatih untuk kekuatan otot tersebut. Yang ketiga, melatih lompatan keseimbangan dan kekuatan fisik ya, melatih keseimbangan. Biasanya kan ada keseimbangan ya di situ ya. Ya, itu untuk melatih keseimbangan. Yang empat, meluruskan tubuh yang bungkuk. Nah, biasanya tubuh-tubuh yang enggak bungkuk ya dengan posisi latihan seperti itu akan bisa lurus ya. Yang kelima, membakar lemak dalam tubuh ya. Dikandung maksud apa? Dalam serangkaian itu ada bisa gerakan-gerakan itu bisa membakar lemak dalam tubuh. Yang keenam, melatih fokus ya, karena semua gerakan tersebut adalah butuh konsentrasi ya agar bisa gerakan tersebut bisa sempurna. Makanya melatih untuk fokus. Yang ketujuh, meningkatkan kekuatan jantung dan melancarkan sirkulasi aliran darah. Karena serangkaian gerakan tersebut adalah bisa meningkatkan jantung ya dan yang kedelapan, membantu menurunkan berat badan ya. Tuh. Ya. Oke. Saya kira materi kali ini cukup ya. Terus untuk tugas sementara karena minggu kemarin sudah hari tugas Pak Eko. Tugasnya kali ini kalian cukup belajar ya selama materi yang disampaikan Pak Eko kalian pelajari, karena untuk apa? Nah, setelah hari raya nanti kalian akan menghadapi UAS ya, ujian semester genap ya. Diharapkan Pak Eko mengharapkan materi-materi yang disampaikan mulai dari yang pertama di semester 2 mohon dipelajari secara benar dan baik agar nanti apa? Kalian untuk mengerjakan soal-soal online UAS semester genap bisa memperoleh hasil yang maksimal atau yang baik ya. Oke, kalian tetap jaga imunitas agar kalian tetap sehat dalam posisi pandemi yang masih dan doakan aja nanti di tahun ajaran baru kita tidak online lagi, bisa tatap muka ya moga-moga aja. Dan nanti di materi pembelajaran
penjaskes, jadi bisa tidak teori aja, sekali itu pun nanti doakan aja kita bisa praktek di lapangan. Saya kira dari Pak Eko cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.